Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu di balik layar penyiar radio bersama dengan Bang Marley. Penyiar gitu ya? fenomenal. Oke Bang, ini sebenarnya menjadi penyiar radio itu ada tips-tipsnya nggak sih? Karena kan menjual suara ya, tapi kan kalau misalnya kita nggak mandi misalnya bisa dong? Bisa. Pernah? Iya, pernah. Dan itu biasanya kalau Ramadan. Kalau Ramadan kan biasanya Siaran subuh, dini hari malah. Jam 2.45. Iya. Jam 2.45 kan nggak mungkin ya jam 2 mandi gitu kan. Berarti tadi nggak mandi? Tadi kayaknya mandi dulu karena harus ada kamera kan. Berarti harus tampil bagus. Tampil bagus. Iya, jadi kalau bicara soal penyiar radio itu kadang nggak mandi. Tapi iya benar. Tapi ketika memang dalam kondisi yang memungkinkan, kayak siaran kalau Ramadan siaran pagi 2.45 kan, bayangkanlah orang belum bangun, kita bangunin orang untuk acara siaran sahur ya kan. Nah, siaran sahur, kemudian kalau biasanya Bang Marli udah siap ya, kalau jam 2.45 itu kan datangnya jam 2 ya, belum mandi tapi udah siap peralatan untuk itu di kantor. Nah, setelah itu kalau ada breaknya baru beres. Soalnya kan sampai jam 7 tuh biasanya, sampai jam 7 kan udah ada orang-orang yang datang kan, entah itu narasumber, entah itu orang-orang lain yang memang datang untuk mengisi acara gitu kan malu kalau nggak mandi. Karena kan di lembaga juga ya kan, jadi harus udah steady itu jam 6 tuh udah di sana ya? Udah siap. Udah siap di kantor. Berarti kalau misalnya datang ke kantor jam 2 subuh itu udah ada orangnya atau malah sama satpam? Berarti kita hidupin alat sendiri? Oh enggak, jadi kalau penyiar radio itu ada security di depan. Kalau biasa dinas pagi itu ada petugas pemancarnya juga ada. Kemudian kita di studio, jadi ada sekitar 3 lah atau 4 gitu. Itu nyeting alatnya sendiri? Kalau untuk nyalain yang di studio sendiri. Ya. Semuanya, jadi sampai on air, sampai ininya semuanya kita. Penyiaran itu kan sebenarnya kan dari suara ya, dari suara Betul. menjualnya kan. Berarti kan untuk kedekatan mic sama mulut itu kan juga harus diatur ya kan? Iya. Nah, ini ideal juga sebegini. Kayak kita idealnya begitu. Karena kalau terlalu dekat dia kurang nyaman kan. Kalau kita di media radio itu kan kita bicara untuk seolah-olah untuk satu orang, walaupun yang banyak dengarkan. Biasanya yang mendengarkan itu kalau kita terlalu dekat nggak nyaman, tapi terlalu jauh juga orang sampai menjam, ya apa ini yang kita jadi harus idealnya begitu aja ya. Kalau jarak mic kita tahu nih kualitas suara kita bagaimana, volumenya lebih harus dinaikkan atau diturunkan gitu. Kita sendiri yang bisa setting ya seperti itu. Nah, karena biasa tadi karena terbiasa tadi. Jadi kalau kita bicara tentang dulu dan sekarang lagi nih, kalau untuk penyiar radio, dulu itu untuk jadi penyiar itu kita 3 bulan dulu magangnya. Kalau kita nyebutnya melopen. Oh iya, melopen ya. Sampai sekarang sih masih melopen. Masih ya, melopen 3 bulan dulu. 3 bulan itu belum boleh ngomong di mikrofon. Tapi setelah itu, setelah dikatakan oleh kasih pada tingkat itu udah siaran gitu. Pertama kali siarannya itu baca berita kan, bagi kalau anak-anak yang baru gitu kan, bagi penyiar yang baru itu kan kagum juga. Soalnya banyak yang mesti dipencet-pencet. Biasanya kan kita lihat penyiar itu seolah ngomong aja, tapi ketika ada harus insert, kita harus klik, kemudian harus naikin feeder dan sebagainya. Kan harus multitasking sebenarnya ya. Tambah sekarang ini karena kita mengejar pendengar radio itu memang harus tetap eksis gitu. Jadi harus ada kayak layar monitor juga untuk live YouTube dan sebagainya. Jadi ya sampai dengan sekarang itu penyiar itu harus multitasking lah memang. Oke, jadi sekarang bukan hanya audio tapi juga visual sekarang sudah ditampilkan. Ya, betul, di media sosial. Kalau dulu kan penyiar itu gimana sih? Orang kalau mau lihat penyiar radio itu harus datang ke studio kan? Karena kan cuma dengar suaranya doang itu ya. Dia. Menerka-nerka ini gendut atau kurus, nah, ini itu ganteng dia. atau enggak gitu Tiba-tiba, kan. ini cakep nih. Pas lihat, aduh. Enggak deh kayaknya.
Nah itu sebenarnya Nes, kalau kita bicara tentang dulu dan sekarang itu memang banyak perubahan. Kita harus ikuti radio, kalau nggak mengikuti zaman perkembangan zaman, Iya. apalagi IT, ya udah cuma di terestrial aja, di FM aja, kita nggak bisa juga begitu. Oke, berarti meskipun Bang Marley ini sebenarnya dulu juga penyiar TV, pernah juga di radio swasta, MC juga. Pada saat menjadi penyiar radio itu masih penyesuaian dong ya. Ada hal-hal yang memang mungkin culture shock lah ya kita sebutnya ya. Masih apa yang Iya, kalau TV kan baca berita kita tinggal Iya. baca, skrip ada, kan yang ngeplay juga ada itu orangnya ada, gitu ya kan. Kemudian kalau di radio itu semuanya kita. Semuanya kita yang handle gitu. Layar komputer. Kalau dulu kaset, tapi Bang Marley masih di kaset itu masih di radio swasta waktu itu. Tapi ketika sudah kesini-sininya itu udah main klik semua, by klik itu kan lebih simple kerjanya. Cuma naikin fader, klik, udah kan sekarang kan. Tapi kalau di televisi kita tinggal hanya baca aja. Itu sih penyesuaiannya. Berarti harus fokus juga nggak sih ya? Takutnya kan salah pencet misalnya atau apa. Betul, iya. Pernah nggak kayak gitu? Kalau salah pencet belum sih ya. Kalau salah pencet, alhamdulillah enggak ya Nes ya. Amit-amit ya Nes. Takutnya kan ke play promo ternyata padahal lagu kan seharusnya gitu. Nah itu ya biasanya ada memang sekali-sekali ya kan. Biasanya pas kita ngeklik nggak kena, pas kena ke bawahnya ya udah turunin fader, klik ulang lagi. Iya, berarti kan kalau di radio itu harus lagu-lagu yang hits atau mungkin menyesuaikan dari programnya gimana? Tergantung segmen. Tergantung segmen. Kalau Bang Marley kalau boleh cerita di Pro 1 itu segmennya kan seluruh usia kan. Jadi ada semua, ada lagu anak-anak, dangdut, Iya. dangdut, pop, nostalgia, mancanegara. Dan itu bisa Dia dijadikan lebih satu segmen. Beda genre. atau- beda waktunya saja. waktunya. Beda. Kalau misalnya anak-anak itu lebih di hari Minggu, kan memang pas anak-anak kan libur. Iya. Jadi jam 8 itu ada acara anak-anak. Tapi kalau cuma 1 kali seminggu. Tapi kalau untuk yang biasanya daily kita putar itu lagu pop Indonesia. Lagu pop Pop Indonesia dan nostalgia biasanya. Oke, abang sendiri bawain program apa aja bang kalau misalnya di radio? Kalau di radio namanya apa ya? Penyiar continuity. Iya. Jadi kita itu memang satu harinya itu bekerjanya dari misalkan dari jam kalau hari biasa ya jam 5 sampai jam 10. Jam 5 pagi? Iya, 5 pagi sampai jam 10. Nah, setelah itu entah itu mengerjakan naskah dan sebagainya. Tapi itu kalau hari biasa ya, kalau Ramadan saat ini Jam 2.45 jam 2.45 sampai ya? jam 7 pagi. Ada sip-sipannya berarti ya? Iya, ada sip-sipannya, betul. Jadi kalau kita sistem icon susah juga ya. Sistem misal pagi, misalkan kalau untuk subuh atau sahur, Bang Marley aja nih sendiri dari 1 bulan penuh kan, itu kayaknya susah juga ya. Nanti tipes kambuh ya. Jadi memang harus disesuaikan begitu. Karena kan kesehatan seorang penyiar itu memang sangat diperlukan ya. Ketika sakit kepala aja itu udah berbeda moodnya untuk kita menyuarakan informasi. Apalagi kalau misalnya kita banyak makan gorengan kan parau misalnya atau apa, itu kan mempengaruhi suara juga ya? Kalau Marley nggak juga sih, Nggak juga. hantam aja nggak apa-apa. Iya ampun. Kalau orang yang udah radangan kan berarti agak rawan Iya, ya? agak rawan memang. Karena kan yang menjual kan Iya, apalagi kan suara. kalau Ramadan kan berbuka kan pakai gorengan, bukan pakai apa yang aja manis dihantam biasanya. ya. Iya benar-benar. Itu. Sebenarnya tips-tips untuk menjadi penyiar radio itu apa aja sih yang Apa ya? karena kan kalau- beda ya televisi dan juga radio. Karena kalau kita bicara tentang tipsnya apa Bang? Yang pertama harus pede juga. Oke. Pede, kemudian tahu kemampuan diri kita seperti apa. Kalau kita misalkan maksudnya tahu kemampuan seperti apa itu, misalkan kita nggak jago nih di wawancara di satu topik ini, Iya. kita harus mencoba untuk mengetahui sebenarnya apa yang kekurangan kita itu menjadi cambuk untuk kita lebih menguasai hal tersebut. Gitu sih sebenarnya. Sih lebih terbiasa aja ya kalau misalnya kita sering-sering Iya. bawa program itu, lama-lama kan terbiasa dan juga Betul. enjoy. Oke, kita akan jeda sejenak. Kita lanjutkan lagi nanti ya tips-tipsnya menjadi penyiar radio itu apa saja yang harus diperlukan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.